gas aja udah. Hah? Gas aja? Merupakan mobil sedan menengah yang bukan untuk orang menengah. Merupakan mobil listrik pertama untuk seri 5. Ini adalah BMW i5. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. BMW seri 5 merupakan BMW sedan tipe tanggung. Kecil tidak, tapi besar juga tidak. Merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang masih tanggung. Akhirnya sekarang pertama kalinya ada BMW seri 5 yang elektrik. Kalau yang seri 7 itu namanya i7. Kalau yang seri 5 tentu namanya i5. Apakah nanti seri 3 kalau keluar elektriknya akan menjadi i3? Nama itu sudah dipakai di mobil yang seperti telur transformer itu. Kita lihat saja nanti. Tahukah Anda perakitan pertama BMW di Indonesia itu adalah BMW seri 5 generasi pertama tahun 1976. Walaupun di Jerman sudah ada sejak tahun 72 dengan kode E12, mobil yang sudah langka saat ini. Lanjut ke generasi kedua di tahun 1981 dengan kode E28. Kami agak penasaran dengan mobil ini. Dan pertama kali ada BMW M pada suatu sedan adalah ini, E28, M5, E28. Setahun kemudian baru keluar yang E30-nya M-nya. Generasi ketiga di dunia lahir tahun 1988 dengan kode E34. Ini mobil enak dan sekarang murah harganya. Tapi ya merawatnya tidak mudah dan tidak murah. Lalu lahir generasi keempat tahun 1995 di bumi ini dengan kode E39. Di Indonesia pasti agak telat masuknya. Tapi ini adalah seri 5 yang ganteng. Tahun 2003 lahir generasi kelima di dunia ini dengan kode E60. Merupakan BMW seri 5 yang berdesain paling kontroversial. Tahun 2010 lahir ke dunia berubah menjadi F10 dengan desain yang lebih aman daripada generasi sebelumnya. Tahun 2017 lahir generasi ke-7 dengan kode G30. Yes, ini pertama kali kami mencoba mobilnya itu di Jepang bersama dengan Bung Fitra juga. Dan itu pertama kalinya kami mencoba yang namanya Adaptive Cruise Control. Lalu, ini yang terbaru, generasi ke-8 dengan kode G60. Kami mencobanya di Portugal seminggu sebelum video ini keluar. Langsung mencoba yang listriknya. Untuk yang internal combustion engine ada beberapa pilihan. Namun pada video ini kami hanya membahas yang listrik, BMW i5. Oh iya, ada juga yang berkode G61. Itu adalah yang wagon atau touring atau estate. Masih sangat rahasia bentuknya. Namun kami tidak bisa tampilkan karena sangat rahasia sekali. Oke, BMW i5. Ada beberapa pilihan tenaga listrik. Yang pasti baterainya hanya ada satu macam, yaitu berkapasitas 81,2 kWh. Besar, tapi ya masih di bawah BMW i7 kapasitasnya. Arsitekturnya itu masih 400 volt, tidak seperti pada Ioniq 5 dan EV6 yang 800 volt. Yang bisa di-charge pakai DC charger sampai dengan 350 kW. BMW i5 hanya 205 kW maksimal charging DC-nya. Sebenarnya sudah cukup kencang dan sangat sebentar nge-charge-nya. Kami di Portugal ini dipinjamkan dua macam i5. Yang pertama adalah i5 eDrive 40 dan yang satu lagi adalah suatu monster. i5 M60 xDrive. Oke, kita awali dengan eDrive 40. Biasanya desain suatu BMW yang baru ada anehnya. Biasanya keanehan itu ada di grill, tapi yang ini grillnya normal. Grillnya normal, ya, gede tapi normal. Ini grill yang sudah umum dipakai BMW. Cuma desain yang ini keanehannya bukan di bagian itu. Kalau kita lihat dari samping, ya, ini yang perubahan dari desain standar BMW seri 5 dari dulu. Mobilnya lebih tinggi, ini kapasitasnya lebih nanjak, dan bagasinya prosotan. Gitu. Tapi kalau lihat di gambar memang kadang kurang enak. Kalau ngeliat langsung, lagi-lagi BMW, kita lihat lagi, jadi biasa dan jadi keren. Ini ngeliatnya agak aneh, cuma mungkin biar rapih tengahnya ya. Kamera depannya tuh ada di samping gini, mencong, nggak lurus di tengah. Ngeliatnya aneh gitu, kayak ada nongol satu gitu. Kenapa nggak dibikin palsu sebelah sini biar seimbang? Ya itu biar nyaru sama itemnya, Om. Enggak, tapi tetap kelihatan. Dari sini tuh kelihatan. Kalau ditaruh di tengah kayak tompel Kelihatan gitu dong. Ini videografer diem.
Nah, untuk BMW seri 5 i5 40 ini tidak dapat laser light, ini pakai BMW LED lampunya. Kita buka kap mesinnya. Kosong, nggak ada apa-apa. Harusnya bisa taruh bagasi, padahal ruangan kosong banyak di baliknya. Ini kita sudah buka, isinya seperti itu, banyak ruangan kosong karena ini adalah yang rear wheel drive saja, tidak all wheel drive, bukan dual motor, single motor di belakang aja. Banyak ruang kosong di depan. Harusnya seperti di mobil listrik lawannya, itu tergantung all wheel drive apa rear wheel drive. Besarnya bagasi di depan, ini nggak pakai bagasi di depan sama sekali. Fungsinya buka kap mesin ini hanya satu, hanya untuk ngisi air washer ya, untuk pengguna. Tapi kalau untuk mekanik pasti dibuka dan banyak yang bisa dilakukan. Mestinya kayak iX aja sekalian. Mestinya kayak iX sekalian. Ini aja dipakai untuk ngisi air washer. Ya kan, nggak usah kayak kap mesin yang bisa dibuka, bikin harapan palsu gitu, pengen lihat-lihat sesuatu dalamnya. Mobil ini dapat velg 21 inch dengan ban 255/35 untuk depan. Kalipernya warna biru. Yang belakang kecil lagi nih tadi. 285 lebih lebar. Yang depan 235, belakang 285, tebal 30. Ciri khas di BMW seri 5 ini adalah nih, dia ada 5-nya di sini. Ada versi-versi yang bronze, chrome gitu mungkin. Ini satu bagiannya nih, kalau ini hitam semua, termasuk bagian 5-nya di belakang. Bukan pintunya seperti BMW sekarang juga, modelnya model cepol kata si Mamang, dari bawah gini, tidak lagi nongol. Ini mungkin lebih bagus buat aerodinamis. Ini mobil listrik ada birunya. Di Eropa ininya biru bang, jadi kayak mobil listrik di Indonesia dengan nomor pilihan. Bagasinya luas sekali seperti biasa BMW seri 5. Luasnya ini ada tulisannya tiba-tiba berapa liter. 490 liter bagasinya, cukup luas. Kalau diisi bakso dan kuahnya bisa cukup untuk ngasih makan 1000 orang lebih. Di bawah kosong, nggak ada apa-apa, dapat mobile charger yang gede banget. Nah, untuk akses ke dalam itu juga bisa di sini ditarik. Nah, bisa bawa benda yang lebih besar lagi. Tapi piano nggak bisa ya. Tutupan dong. Elektrik. Lupa. Baterainya itu besar, 81,2 kWh. Range-nya bisa 580-an kilometer. Jauh sekali range-nya. Karena single motor ya, dengan baterai besar. Nah, ini nih. Ini AC chargernya katanya bisa 22 kW. Dan DC chargernya, DC chargingnya bisa 205 kW katanya, dari arsitektur sistem 400 volt. Kalau EV6 dan Ioniq 5 bisa 350 kW DC chargingnya, tapi ya kalau itu dari arsitektur 800 volt. atapnya ini full kaca semua. Dia ada panoramic roof yang tidak bisa dibuka, hanya bisa buka tirainya saja. Sekarang duduk belakangnya. Oke. Ini karena setir kiri, jadi videografer dari sini. Interior kulit ini dipenuhi dengan kulit vegan. Ya, bukan dari sapi. Tapi ini tidak seperti makan daging palsu. Ini kulitnya benar-benar mirip seperti kulit sapi. Jadi pengen makan kerupuk kulit. Ini belakang posisi nyetir kami, tinggi kami adalah 174. Apa? Jangan ketawa! Jarak dengkul dengan jok depan lega sekali. Kaki agak susah masuk karena lantai itu agak tinggi, di bawah sini ada baterainya soalnya. Yes, baterai. Tapi ini mobil listrik. Buat apa gundukan di tengah itu? Itu karena platformnya sharing dengan seri 5 yang internal combustion. Butuh gundukan itu untuk kopel ke belakang. Jadi seperti mengganggu itu gundukan pada mobil listrik. Headroomnya juga masih lega banget. Armrest dengan 2 cup holder. Ini gaya BMW sekarang berbeda ya. Dulu cup holder itu dibuka dari depan gini, kalau sekarang udah jadi satu. Tapi fungsi cup holder ini jadi hilang kalau misalnya kita taruh ini, jadi begini. Jadi sikut holder. Dan semua material di belakang empuk-empuk. Termasuk ini juga nggak keras-keras amat loh plastik di belakang ini. Nah, ini bisa juga untuk bos-bos karena ada lubang di sini untuk menempel aksesoris, misalnya iPad gitu ya. Dudukan iPad tuh bisa. Ada colokan USB-C juga langsung di sini untuk ngecharge yang kenceng.
Nah, USB-C ada juga di bawah sini. Jadi ada 4 colokan USB-C. Ini colokan USB-C. Nah, ini kontrol AC-nya kerennya. Oh, dia cuma bisa dipencet doang nih. Nuruninnya bukan di situ, dia cuma diterusin aja gitu. Suhunya, kecuali suhunya bisa langsung. Dan ada pemanas joknya. Ini ya, kalau ngelihat pemanas jok gini secara digital begini, kami curiga jangan-jangan pemanas jok ini ada subscription-nya juga. Bener deh. Nah, jok-jok semuanya pada mobil ini berbahan vegan. Nah, jadi kita tadi acara juga kita dikasih makanan vegan. Mungkin karena kalau kita makan sapi, kulitnya nggak tahu ditaruh mana. Kalau kita makanan vegan, kulitnya aman. Tapi ini kulitnya bagus loh, kayak kulit beneran. Pegang dong. Ini kayak kulit beneran. Iya. Kayak kulit asli. Bisa bertiga di belakang sini tentu BMW seri 5, dan ini ada colokan templokan Isofix. Belakang sini untuk bos-bos masih oke, enak, nyaman, dan empuk. Joknya sangat empuk sekali. Sekarang ke depan. Oh iya, bukan pintunya kebalik. Biasanya kan ke bawah, ini ke atas. Ventilasi AC di pilar B, keren sekali bentuknya. Ini unik nih bentuknya nih. Unik ya, gede gitu loh ventilasinya. Interiornya. Nah, ini khas BMW zaman sekarang. Ini kami banting bisa karena ini belum pintu nyedot ya. Pintu nyedot tuh untuk BMW seri 7. Ini interiornya bagus sekali, bagus. Curve display seperti pada BMW iX, BMW lainnya yang sudah facelift atau LCI yang terbaru. Curve display, nah ini isinya iDrive Versi 8.5 merupakan iDrive yang terbaru. BMW itu sampai bikin perusahaan software di Portugal ini untuk mengisi layar ini. Sekarang jadi bisa untuk main game dan nonton YouTube. Membuat hiburan untuk supir-supir yang sedang nunggu di parkiran. Ya, jadi ada seperti ini kalau dipencet home lagi. Nah, ini seperti biasa ada icon-icon, dan itu sekarang sudah ada tombol untuk YouTube. Jadi bisa nonton YouTube di sini. Oh, sinyalnya cuma 3 bar. Internetnya lambat, terus menyetel Motomobi. Ya, apabila Anda belum subscribe, silahkan subscribe Motomobi TV ini, channel ini. Yang megang itu adalah hostnya Auto Driver. Jadi udah ada tambahan aplikasi-aplikasi di sini, dan untuk versi yang ini yang dijual di Eropa ada optional ini nih, interior kamera atau drive recorder. Jadi ada banyak kamera di luarnya untuk adaptive cruise controlnya dan juga untuk recorder. Ada interior kamera, bisa selfie. Nih kameranya di sini. Ayo, melihat ke atas, Om. Navigasi, shortcut sama home ini ada shortcutnya di sini, termasuk AC ya, dan suhu tuh di luar. AC tuh nggak ada lagi tombol di luar layar, kecuali ini jadi satu selalu ada di bawah, bagian bawah layar, selalu ada di situ untuk membuka menu AC lebih dalam begini. Agak berbeda ya, kalau dulu tuh icon yang seperti ada di belakang, sekarang beda. Dia desain lagi beda AC-nya. Bicara soal AC, lubang AC-nya tuh nggak ada. Lubang AC itu begini, nih tipis begini. Mengatur arahnya pakai pentulan kecil ini. Nah, mungkin jarang kali diatur arah, termasuk yang di pinggir. Nah, kalau kita ke bawah, ini ada interaction bar. Ini ada ambient light lucu-lucu. Nanti kalau malam kita kasih lihat. Banyak ini yang dibahas pada mobil ini. Terus lubang AC-nya juga bisa dibesar kecilkan dengan ini. Ini kayak udah digeser-geser. Kayak pemborosan teknologi gitu loh. Nyala semua ini. Kalau diasartin sampai ke pinggir, semuanya nyala kalau diasartin. Kalau desain nggak nyala, kalau hazard doang. Sementara untuk urusan lampu-lampu ada di sebelah kanan, dan seperti BMW mewah baru itu setiap ada 3 garis. Di sini nih ada 3 garis nih. Ini ada 3 garis. Ini juga ada 3 garis. Itu adalah shortcut untuk menu. Misalnya di sini lampu nih. Untuk menu lampu, dia akan muncul menu lampu. Kalau yang di bawah sini menu driving, dan ini menu jok. Jadi joknya bisa diatur apa aja, bisa melalui layar juga. Bagian tengah itu seperti pada BMW iX. Shifternya begini doang, tidak ada parknya. Parknya tinggal pencet ini rem tangan. Langsung drive, tuh drive, terus ke bawah lagi B untuk brake, jadi one pedal driving, mundur. Netral ini geser setengah, parknya pencet parking brake. Ini ada auto holdnya.
Simple, on off-nya di sini simple. Terus ini ada puter-puteran iDrive juga, model apa namanya? Squaresosy kristal dengan shortcut. Kalau yang ini dapat kamera 360. Ada reversing assistance juga, terus ada ini nge-record path juga bisa nih. Kita belum coba nih nge-record path. Nanti bagian Bung Fitra pasti coba ya. Volume ada puter-puteran fisik sendiri. Ini puter-puteran fisik pada volume ini adalah tren ya. Itu yang menciptakan tren itu adalah sebenarnya reviewer. Karena reviewer suka puter-puteran fisik pada volume. Next previous track juga ada di sini. Sekarang kepraktisan. Oh iya, ini ada keunikan nih. Di panoramic roof ini ngebuka tutupnya tuh kebalik. Ini buka tutupnya aneh, dari belakang dari depan dia. Makanya ini gesernya juga kebalik. Oke, kepraktisan. Kantong pintunya lega sekali. Ini ada pegangan buat nutup pintu juga, bisa naruh barang juga. Ini pintunya bagus. Nutup pintunya tuh lebih ke belakang. Bukan pegangan di sini. Lebih gampang nutupnya. Gitu dong bikin mobil, heran. Terus ini ada wireless charging juga. Ada 2 handphone, salah satunya bisa wireless charging, 2 buah cup holder. Konsol tengah lumayan, nggak lumayan sih, kecil juga. Lacinya ada laci ya. Lacinya nggak terlalu besar amat sebenarnya. Nggak terlalu besar lacinya. Posisi nyetir, pengaturan setirnya elektrik. Setirnya setir model baru. Setir mirip BMW iX, bawahnya flat bottom, terus ini keren walaupun plastik. Setir M, tombol-tombolnya sedikit tapi menganut aliran BMW yang baru. Ada adaptive cruise control yang mengatur jaraknya itu melalui menu di dalam layar. Terus pedal shift itu cuma ada di sebelah kiri untuk boost mode saja. Karena saatnya nyetir. Oh ya, audionya barusan bikin, sudah bilang ya tadi. Suaranya enak dan bisa wireless Apple CarPlay. Sekarang saatnya nyetir setir kiri di negara setir kiri. Udah lama nggak nyetir setir kiri. Tiba-tiba nyetir ini waktu kita mepet nih bersama Bung Fitra, nanti ganti-gantian di channel Motomobi dan ada dia. Kesan pertama naik mobil ini adalah nyaman. Jadi dibanding dengan seri 5 sebelumnya, ini tuh kelihatannya jauh lebih nyaman, rasanya tuh jauh lebih nyaman. Tapi ini kan di Portugal. Kalau di Indonesia kadang-kadang kok lebih keras daripada yang di Portugal karena jalanannya berbeda. Nyamannya mobil ini luar biasa. Ini merupakan BMW seri 5 yang ternyaman. Sebenarnya BMW punya 4 pilihan suspensi untuk seri 5 ini. Dan yang terpasang pada mobil ini adalah yang nomor 2 termahal. Jadi ini suspensi belakangnya adalah air suspension. Membuat jadi super nyaman dan super stabil. Kestabilannya juga dibantu oleh titik berat yang rendah karena baterainya berada di kolong mobil. Dan yang Anda tidak tahu, saking nyamannya sampai nyasar ini kita. Iya, nyasar karena dia ganti-ganti layarnya bukan ke navigasi. Kan ada di layar situ. Ya, Ada lupa. Jadi ini navigasinya canggih ya. Kita bisa set navigasi dan di sini ada augmented reality, keren sekali. Dia menampilkan jalan lewat mana. Tapi sayangnya kami agak-agak keras kepala nggak mau ngikutin ini. Maunya ngeliatin biasa. Dia ganti layarnya ya. Nyasar lah sudah. Ini lewat mana lagi jalan ini? Suruh muter balik, tau nggak? Ini kita muter dulu sampai BSD, balik lagi baru ke kafe yang tadi. Oke, ini ada adaptive cruise controlnya yang canggih sekali, jadi bisa pindah lajur juga dan mobilnya bisa nyetir lama tanpa minta kita megang setir lagi. Dan BMW tidak seperti mobil-mobil lainnya, dia nggak minta megang setir tapi menyentuh setir saja sudah cukup, jadi nggak perlu digoyangin. Bahkan kalau punya asisten di sebelah, bisa asisten yang megangin. Bisa, asistennya megangin juga bisa. Jadi kalau punya asisten di sebelah, usahakan asistennya saja yang nyetir. Pemandangannya indah sekali di Portugal. Lihat itu ada banyak kincir angin, windmill untuk memproduksi listrik. Nah, jadi mobil ini kan juga pembuatannya apa? Windmill? Lagunya nggak tahu lagu tahun berapa ya. Biasalah orang udah tua. Adaptive Cruise Control bisa lihat spion saja untuk berpindah lajur. Kalau di Amerika dan negara yang sudah mendukung Adaptive Cruise Control tercanggih BMW saat ini, pindah lajur tinggal lirik spion dan mobil otomatis pindah lajur kanan ataupun kiri.
Kekedapannya kita tidak bisa karena nggak ada motor-motor single cylinder. Ya kita nggak bisa menilai kekedapannya. Yang pasti kedap ya, karena suara jalanan ini hampir sama sekali nggak ada di kecepatan 91 km per jam. Hampir nggak ada apa sama sekali nggak ada? Hampir sama sekali nggak ada. Kalau sama sekali nggak ada kan 0. Sama sekalinya artinya kata yang tidak perlu. Hampir nggak ada juga sama maknanya. Hampir nggak ada. Iya. Biar lebih mengekspresifkan lagi gitu loh. Ngerem dia kalau turun ke 80 kecepatannya. Ini dia ngerem sendiri ya? Rem sendiri. Oh, padahal dia ngikutin speed limit. Iya. Kalian Stop kita dulu. nyoba Radius putar. radius putar. Bentar, truk dulu tuh kasih. Ya, truknya lewat dulu. Bagus putaran banget. baliknya. Ini kanan yang kiri, Om. Ya, kanan. Hah? Kanan. Ini loh di sini ya Allah. Apa sih? Kanan bener. Aduh, saya salah. Kiri. Aduh. Range mobil ini katanya sehemat-hematnya bisa 582 km. Kalau sehemat-hematnya berarti bisa 7,1 km per kWh. Ya, sehemat iNIQ 5 lah. Oke, kita pindah ke sport mode dulu. My mode mana? Mode sport. Dan nanjak dikit. Gaspol. Wah. Bertenaga, tapi nggak sekenceng yang mobil dual motor biasa. Ini mungkin tenaganya mirip-mirip seperti Hyundai Ioniq 5. Wah, kami suka instannya. Gasnya senggol dikit, langsung mobil maju. 0 ke 100 km per jam klaimnya itu 6,0 detik. Ini sudah terasa kencang. Bagaimana dengan yang M60? Nonton video ini sampai habis. Nah, ternyata ini walaupun bukan yang M60, bukan yang top of the line ya, tapi dapat adaptive suspension profesional. Tuh kan, nyaman sekali. Belum sampai senyaman BMW i7, tapi ini udah nyaman sekali untuk ukuran BMW seri 5. Sangat nyaman. Oke, sekarang kita ke B. Jadi one pedal driving. Nah, regeneratifnya juga bisa kita set di sini. Sayangnya nggak, pedal shiftnya cuma ada sebelah kiri, dan pedal shift itu bukan untuk mengatur regenerative braking, tapi untuk boost. Jadi ada boost mode. Selain di sport mode itu ada boost. Nah tuh, itu boost mode-nya lebih kenceng pakai boost mode. Dia bisa one pedal nggak? Nah, dan boost mode itu cuma 10 detik doang ini waktunya. Ini suaranya mirip seperti yang ada di BMW iX. Suara yang didesain oleh siapa namanya tuh posisinya? Hans Zimmer. Suara mobil aja didesain pakai musisi loh. Kenapa nggak pakai piano ya? Sekarang di jalan pedesaan, zigzag, kita bisa belok kenceng karena kecepatan maksimal tuh 90. Nahan ya mobilnya? Iya. Nahan. Iya. Nggak ada, body rollnya dikit. Iya. Body roll dikit sekali. Bagaimana dengan duduk belakangnya ketika di jalan? Karena pengguna seri 5 di Indonesia mungkin sebagian besar pakai driver. Sekarang kita coba duduk belakangnya sebagai bos. Itu duduknya tuh di belakang. Sebagai driver, pelan-pelan driver. Duduknya sampai ke cut videonya coba. Oke, duduk belakangnya sebenarnya tegak, tapi ini benar-benar tegak yang masih bisa diterima karena joknya empuk sekali. Ini juga empuk, semuanya empuk-empuk di sini. Ya sayang sekali memang dari luar tuh agak silau sedikit ya. Tapi ini jendelanya sebenarnya tinted sedikit loh ini. Aslinya bawaan pabrik. Tuh. Jadi agak lumayan gelap, dan dari langit-langit ini ada plafon yang kaca. Itu juga nggak terlalu silau ke dalam mobil. Enak nih, udah bisa ngecas kenceng pakai USB-C. Ada 2 pula USB-C-nya. Dingin pula tuh lubang AC-nya banyak. Lumayan lega juga, tapi memang nggak lega sekali, nggak seperti seri 7, tapi enak. Bisa lah bos-bos duduk belakang sini pakai driver yang sudah senior. Ya, pelan-pelan. Oke, sekarang kita bahas monsternya. Apa bedanya penampilan antara yang biasa e-drive 40 dengan yang monster M60? Tampangnya berbeda, grillnya
ada perbedaan. Ini lebih tertutup dibandingkan dengan yang lebih pelannya. Tentu bodi kita juga lebih sporty. Ductile ini mempermanis mobilnya dan memperbaiki turunan ini gara-gara ductile-nya. Sisanya mirip. Dan interiornya persis sama semua. Ya. Secara interior sama saja. Sekarang kita rasakan yang sudah pasti berbeda, yaitu nyetirnya. Wah, ini dia. BMW i5 yang paling kenceng. Aneh juga ini ngeluarin mobil ini itu berbarengan sama ngeluarin i5-nya. Jadi ada i5 40 dan i5 kenceng ini. Kencengnya kenceng serius. Ya, tenaganya itu 601 horsepower. Torsi maksimalnya 795 Nm. Tapi kalau misalnya kita tarik ini boost, itu torsinya jadi 820 Nm. 820 loh. Itu udah kayak truk. Top speednya 230 km per jam karena electronically limited atau motornya udah mulai kehabisan nafas karena RPM maksimal motor listriknya adalah 5000 RPM. Sayang sekali ini jalanan dari tadi speed limitnya 70 aja nggak bisa nyobain kecepatan. Gas aja udah. Hah? Gas aja. Langsung 100. Enggak 100. Pembohong, kau pembohong. 0 ke 100 km per jam dalam 3,8 detik saja. Jadi sebentar. Ya 3,8 detik itu ngapain ya? Kalau mobil kentut lebih kan dari 3,8 detik. Enggak. Panjang. Itu dari tadi pung itu bunyi kita ngelebihin speed limit sedikit. Drivernya ini Apa? ugal. Enggak ugal. Ini kan kita di port ugal. Kiri kosong, kanan kosong. Kita langsung bus aja ya. Bus itu ada waktunya sih, 10 detik ke 60. Dah 60. Speed limit aja. Kesel gitu punya mobil segini kencang. Kalau punya mobil segini kencang nggak bisa makainya. Yang paling cocok punya mobil segini kencang itu di Jerman, ada autobannya. Atau Indonesia. Atau Indonesia cocok sekali ya. Tapi ini nggak tahu, kita nggak tahu mobil ini akan masuk Indonesia apa enggak yang M60 ini. Nah ini juga suspensinya spesial ya. Di jalanan yang nggak terlalu bagus itu masih nyaman. Padahal ini adalah suspensi yang termahal dari BMW seri 5, yaitu lupa lagi namanya. Adaptive Suspension professional with active anti-roll ya. Ini nyaman sekali. Nah saking nyamannya mobil ini, belok. Kita belok mana sih? Kanan ya? Kanan. Kalau belok itu badan masih agak kebanting. Ini mobil stabil sekali, kita bisa belok kencang, cuma joknya nggak memeluk. Ini bukan jok apa namanya? Sombong, mentang-mentang udah apa? kurus jadi joknya nggak memeluk. Joknya udah nggak memeluk, ini jok nyaman, bukan jok ngebut gitu. Jadi kalau punya mobil ini masih bisa nyaman duduknya, itu loh. Apakah yang M60 ini masuk Indonesia? Harus masuk karena itu adalah sedan nyaman yang super kencang. Agak susah cari mobil seperti itu, kencang dan nyaman. Kalau yang eDrive 40, pasti masuk. Yang pasti di tahun 2024. Mengenai harganya, kami masih belum tahu dan yang pasti lebih murah daripada BMW iX. Overall, mengenai BMW i5, merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang suka nyetir dan disetirin. Karena dua-duanya masih oke. Hemat karena ini listrik dan kencang juga karena ini listrik. Dan yang pasti, apabila aturannya masih berlaku nanti, ini anti ganjil genap. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.